Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violeta Primeza dengan BP 211052653 dari kelas Bisnis Analitik RM2 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang R Project pada R Studio. Baiklah, yang pertama kita membahas tentang why R. R ini merupakan rangkaian terintegrasi fasilitas perangkat lunak untuk manipulasi data, perhitungan, dan tampilan grafis. R ini juga menyediakan berbagai macam statistik atau pemodelan linear dan non-linear, uji statistik klasik, analisis deret waktu, klasifikasi, pengelompokan dan teknik grafis, dan sangat dapat dikembangkan. Selanjutnya, kita membahas tentang dasar-dasar R yang termasuk dalam R nanti, yaitu ada vektor, matriks, data frame, dan list. Dasar-dasar R ini nanti akan kita bahas pada materi-materi selanjutnya. Dan ini cuma sebagai pengenalan awal. Selanjutnya kita membahas tentang jenis data dalam statistik. Yang pertama ada numerik atau numerical. Numerik atau numerical ini terdapat dua bagian. Yang pertama adalah pada bagian pertama terdapat discrete dan continue. Yang pertama discrete. Discrete itu ada karena dihitung dan tidak memiliki koma. Contohnya jumlah angka dadu, yaitu jumlahnya sudah ada dan tidak perlu kita hitung lagi. Yang kedua ada continue, yaitu ada karena diukur dan memiliki koma yang nilai tak terbatas, seperti saat kita mengukur tinggi badan dan menimbang berat badan. Selanjutnya, bagian kedua dari jenis data numerik atau numerical, yaitu ada interval dan rasio. Yang pertama kita membahas tentang interval. Interval merupakan angka 0 yang terdapat pada interval ini tidak memiliki arti, dan hasilnya bisa bernilai negatif dan bisa juga dijumlahkan atau dikurangi. Contohnya saat kita mengukur temperatur dan melihat waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada rasio, yaitu angka 0 pada rasio ini memiliki arti dan tidak memiliki nilai negatif, serta bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Contohnya, saat kita mengukur jarak, kadar obat, durasi, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis data dalam statistik kedua, yaitu data kategori atau data nominal. Data kategori atau nominal ini ada tiga bagian, ada tiga sifat, yaitu data kategori nominal ini lebih bersifat kualitatif, bagian dari beberapa kelompok, dan angka numerik dari data kategori nominal ini tidak memiliki nilai matematis. Contohnya seperti data biner, yaitu data dari dua kategori, misalnya penilaian yes or no, atau baik atau buruk, dan lain-lain sebagainya. Untuk data ras, contohnya seperti ras Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan lain sebagainya. Data warna rambut, misalnya warna rambut berwarna hitam,
rambut berwarna pirang, dan rambut berwarna putih, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis data dalam statistik. Yang terakhir yaitu ada data ranking atau ordinal. Data ranking ini merupakan campuran antara data numerik dan data kategori yang tadi. Yang kedua, angka yang dimiliki oleh data ranking atau ordinal ini memiliki arti yang matematis. Yang ketiga, nilai yang dimungkinkan dalam data ordinal biasanya memiliki rentang waktu. Sebagai contoh, pada rating saat kita mengisi kuesioner, ada penilaian buruk dan sampai dengan sangat baik. Dan juga saat kita mengisi rating untuk aplikasi toko online, kita biasanya memberi bintang 1-5. Selanjutnya, kita mereview sedikit tentang min, median, dan modus. Min merupakan rata-rata. Rata-rata bisa kita dapatkan dari total sampel dibagi dengan jumlah sampel. Selanjutnya ada median. Median merupakan nilai tengah dari data sampel yang ada. Dan modus merupakan nilai yang sering keluar dari data sampel. Baiklah, sekarang kita masuk pada penerapan data type pada RStudio. Langkah-langkahnya yaitu untuk menentukan data variabel yang akan diolah. Sebagai contoh, kita mengambil dari penghasilan satu penyewatan. Di sini kita bisa mengetikkan penghasilan, lalu tanda kurang dari dan strip. Tanda kurang dari dan strip ini artinya adalah, jadi penghasilan adalah R norm buka kurung 1000 sebagai jumlah data, dan 3 juta sebagai rata-rata penghasilan, dan 250.000 lalu ditutup kurung. Jadi, untuk melihat data paling atas, kita bisa mengetikkan hit buka kurung penghasilan lalu tutup kurung. Untuk melihat hasilnya, kita bisa mengeksekusi dengan cara Ctrl tambah L, Enter. Selanjutnya, untuk melihat data paling bawah, kita bisa mengetikkan tail penghasilan, lalu kita eksekusi juga dengan cara Ctrl tambah R. Lalu untuk melihat data secara keseluruhan, kita bisa mengetikkan langsung penghasilan, lalu kita Ctrl tambah R, Enter. Dan untuk melihat histogram dari data kita tersebut, data yang sudah kita cari tersebut, kita bisa mengetikkan his, lalu buka kurung, penghasilan, dan kemudian tutup kurung. Selanjutnya, jika kita ingin memasukkan data variabel baru. Yang pertama, memasukkan satu orang dengan penghasilan 1 juta, yaitu dengan cara kita mengetikkan baru adalah 7 juta. Lalu kemudian untuk menjumlahkan variabel baru ke variabel lama, kita bisa mengetikkan penghasilan titik baru adalah append dari buka kurung penghasilan titik baru tutup kurung. Lalu untuk mengeksekusinya, jangan lupa kita tekan Ctrl tambah Enter. Selanjutnya, jika ingin mengetahui min, median, dan modus dari penghasilan dan penghasilan baru, kita bisa mengetikkan min buka kurung penghasilan tutup kurung, ataupun jika kita ingin melihat min dari penghasilan baru, kita juga bisa mengetikkan min buka kurung penghasilan titik baru tutup kurung. Jangan lupa dieksekusi dengan cara Ctrl tambah Enter. Dan begitu juga untuk mencari median, kita bisa mengetikkan median buka kurung penghasilan tutup kurung,
Ataupun jika kita ingin mengetahui median dari penghasilan baru, kita juga bisa mengetikkan median buka kurung penghasilan titik baru tutup kurung, kemudian kita eksekusi dengan cara Ctrl Enter. Selanjutnya untuk mencari modus, begitu juga dengan cara ketika kita mengetikkan modus buka kurung penghasilan atau modus buka kurung penghasilan titik baru, lalu kita eksekusi dengan cara Ctrl tambah Enter. Berikut merupakan bentuk pengaplikasian pada RStudio. Pada kolom yang pertama ini, tempat kita mengetikkan perintah. Seperti penghasilan adalah R0, sel buka kurung 1.000, 3 juta, 250.000, tutup kurung. Di sini ketika kita tekan Ctrl Enter, dia akan keluar pada konsol dan environment-nya. Untuk mencari histogram penghasilan, kita tinggal mengetik seperti yang sudah diarahkan tadi, lalu kita tekan Ctrl dan Enter. Nanti hasil dari histogram penghasilan akan muncul pada kolom keempat ini. Histogram of penghasilan. Dan begitu yang selanjutnya. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang cara menyimpan skrip. Yang pertama kita klik file, yang kedua klik save, dan ketiga simpan pada folder yang diinginkan. Baiklah, berikut saya lihatkan bagaimana cara men-save pada RStudio. Yang pertama, kita pergi ke file pada kolom pertama ini, file ini. Lalu kita klik save file, save as, dan kemudian kita bisa tunggu sebentar. Kita bisa memilih simpan di folder mana yang kita inginkan, lalu kita bisa tekan save. Begitu. Lalu begitulah cara menyimpan file pada RStudio. Selanjutnya kita balik lagi kepada materi. Yaitu cara manual mengubah tempat penyimpanan file. Seperti yang bisa dibaca di sini, kita bisa pergi ke kolom keempat, lalu mengklik titik 3, kemudian folder baru tempat penyimpanan file, klik more, dan klik set as working directory. Di sini saya akan memberikan contohnya. Cara manual untuk menyimpan file, yaitu kita pergi ke titik 3 ini. Kita pergi ke titik 3 pada kolom 4 ini. Lalu kita pilih folder baru tempat kita ingin menyimpan file tersebut. Kita open. Kita open, ketika sudah terbuka seperti ini, kita klik tombol more. Lalu kita pilih set as working directory. Udah. Jadi, data kita sudah tersimpan pada data RStudio. Selanjutnya, untuk mengetahui working directory yang sedang aktif, kita bisa mengetikkan get with kurung Ctrl Enter. Get with kurung Ctrl Enter. Sudah. Itu di situ kita bisa melihat file yang sedang aktifnya. Ini dia, sudah keluar. Itu file kita yang sedang aktif itu user, Lenovo, documents, dan data RStudio.
Baiklah, selanjutnya kita pergi lagi ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang R Basics pada RStudio. Yang pertama, kita mendefinisikan sebuah variabel. Sebagai contoh, tabungan adalah 100.000 dan itu untuk kita mendefinisikannya dalam satu variabel. Dan jika kita ingin mendefinisikannya lebih dari satu kata, kita bisa mengetik tabungan titik saya ada 500.000. Selanjutnya, untuk mengetahui tipe data pada variabel, sebagai contoh, di sini saya menyediakan dua jenis variabel. Yang pertama, variabel 1, isinya 1 adalah tanda kutip saya keren, ditutup lagi dengan tanda kutip, lalu kita Ctrl Enter pada kolom yang pertama tadi, dan kemudian kita ketikkan variabel kedua, yaitu 2 adalah tanda petik saya manis, dan ditutup lagi dengan tanda kutip. Setelah itu, jangan lupa kita eksekusi dengan cara Ctrl Enter. Berikut, untuk mengetahui tipe data pada variabel, kita bisa mengetikkan class, buka kurung 1, Enter, Ctrl Enter, nanti hasilnya akan muncul karakter. Atau kelas 2, nanti juga akan muncul karakter, karena 2 itu merupakan karakter. Jika kita mengetik kelas, buka kurung T, tutup kurung, hasilnya akan logika. Karena T dan false itu, T itu merupakan true, dan plus F merupakan false, yang artinya sama-sama logikal. Selanjutnya, jika kita mengetikkan kelas, buka kurung 99, tutup kurung, lalu jika kita eksekusi, dia akan menghasilkan numerik. Jika kita ingin mengetahui fungsi dari suatu perintah, kita bisa ketikkan help, buka kurung, ketikkan perintah apa yang ingin kita ketahui. Seperti kita ingin mengetahui perintah kelas, mengetahui fungsi dari perintah kelas, nanti akan muncul pada kolom keempat tentang penjelasan lebih lengkap tentang perintah kelas ini. Berikut merupakan pengaplikasiannya pada RStudio tadi. Jika kita ketikkan tabungan adalah 100.000, maka tabungan akan muncul di konsol dan environment. Dan begitu pun sampai ke bawahnya. Dan jika kita eksekusi akan muncul hasilnya di konsol sebagai karakter di sini, yang karakter di sini dan karakter di sini. Jika kita ketik, hasilnya akan terbuka pada kolom keempat ini tentang penjelasan deskripsi tentang perintah kelas tersebut. Selanjutnya kita masuk pada vektor. Vektor adalah sebuah tipe data yang satu dimensi yang memiliki besaran dan arah. Pada vektor ini kita hanya bisa menyimpan jenis satu data yang sama. Pada vektor kita menggunakan C kecil. C kecil artinya adalah combine, untuk menggabungkan sebuah data menjadi vektor. Sebagai contoh, kita mengetikkan C, buka kurung, 1,2,3,4,5, tutup kurung, lalu kita eksekusi, Ctrl Enter. Lalu untuk cara mendefinisikan vektor dalam sebuah variabel, kita bisa mengetikkan 1 adalah C, buka kurung 1,2 dan sampai 5, ataupun kita bisa mengetikkan angka adalah C, combine, buka kurung, tanda kutip. Jika kita menggunakan huruf, kita harus menggunakan tanda petik di antara huruf tersebut. Jadi kita mengetikkan tanda petik 1, ditutup lagi dengan tanda petik, baru kita memberikan koma. Lalu untuk 2 begitu juga, dibuka lagi dengan tanda kutip, lalu kita ketikkan 2, ditutup lagi dengan tanda kutip, lalu kita
lagi dengan koma dan seterusnya. Cara mengubah nama pada vektor. Sebagai contoh, alfabet 1 adalah C. Karena di sini ada huruf, kita akan selalu menggunakan tanda kutip. A1 kutip koma, kutip A2 kutip koma, dan kutip A3 kutip tutup kurung lagi, lalu kita eksekusi. Selanjutnya kita mengetikkan names buka kurung 1. Ini merupakan nama names 1 ini merupakan nama vektor yang akan kita ubah adalah alfabet 1. Jadi alfabet 1 ini akan berubah menjadi names 1 tadi. Selanjutnya, berikut merupakan pengaplikasian vektor pada RStudio. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita ketikkan C combine 1, 2, 3, dia akan juga muncul di konsol dan di environment. Dan 1, 2, 3. Dan ini alfabet 1 adalah C, A1, A2, dan A3. Nanti dia akan muncul jika kita ketikkan 1 pada kolom pertama, dia akan muncul di konsol seperti A1 adalah 1, A2 adalah 2, A3 adalah 3, dan seterusnya. Selanjutnya kita membahas tentang slicing dan indexing. Sebagai contoh, untuk mengetahui 3 angka pertama, kita mengetikkan 1 adalah C combine buka kurung 1, 2, 3, 4, 5. Dan jika kita ingin mengetahui 3 angka pertama, kita mengetikkan angka pakai kurung kotak 1.23, atau kita juga bisa menulis angka kurung kotak C buka kurung 1,2, 3 tutup kurung dan pakai tutup lagi dengan kurung kotak. Lalu kita eksekusi dengan Ctrl Enter. Jika menggunakan hasil dari logical, kita bisa mengetikkan angka kurang dari sama dengan 30. Selanjutnya, list adalah selanjutnya kita belajar tentang list DR. List adalah sebuah format data yang berisi tipe data campuran, vektor, matriks, data frame, dan list. Untuk vektor adalah C1234. Untuk melihat hasilnya, kita tinggal ketikkan V tadi, lalu kita eksekusi dengan cara Ctrl Enter. Untuk melihat matriks, jika kita mengetikkan matriks adalah matriks buka kurung 1 sampai 20, n row adalah 4, dan jika kita untuk melihat hasilnya, kita bisa ketikkan M saja, lalu kita Ctrl Enter, dan kemudian jika kita ingin melihat data frame adalah iris, untuk melihat hasilnya kita tinggal mengetikkan DF saja. Selanjutnya, ketika kita ingin membuat list titik sayang. List adalah list buka kurung V, M, dan DF. Untuk melihat hasilnya kita tinggal mengetikkan list saya saja dan langsung kita eksekusi. Selanjutnya list baru. List baru adalah list nama vektor sama dengan V, nama M adalah M, nama DF adalah DF. Untuk melihat list, kita bisa mengetikkan view buka kurung list baru dan view ke kurung list saya. Jika menggunakan slicing dan indexing dengan tanda dolar, kita menggunakan tanda dolar. List titik baru, tanda dolar nama titik M, list titik baru, tanda dolar nama titik DF, lalu kita eksekusi. Jika menggunakan slicing, list baru dengan nomor indeks 1 kurung kotak. List baru, buka kurung kotak, 1 tutup kurung kotak. Dan jika untuk melihat nama format, kita bisa mengklikkan pas buka kurung list titik baru, pakai kurung kotak tadi 1 tutup kurung, dan berikut merupakan bentuk pengaplikasinya pada RStudio. List V adalah C combine 1, 2, 3, 4, M matriks 1 sampai 20, DF sama dengan iris. Jika kita mengetikkan F saja, dia akan muncul 1, 2, 3, 4 pada konsol dan environment.
Dan jika kita mengetikkan M saja, dia akan muncul seperti kolom berikut, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 1, 2, 3, 4 baris. Dan jika kita mengetikkan data frame atau DF saja, dia akan muncul sepal length, sepal width, pental, left pental, width, dan species. Selanjutnya kita masuk pada ekspor dan impor. Menjadikan terlebih dahulu data yang akan digunakan ke dalam directory yang aktif pada RStudio. Pembahasan pertama tentang CSV. Untuk membaca CSV, kita bisa mengetikkan baru adalah read.csv. Lalu buka kurung, tanda kutip nama file yang ingin dibaca, tergantung nama file yang ingin kita baca ya. Pilih, lalu tanda kutip dan tutup kurung. Dan untuk melihat hasilnya, kita tinggal ketik view, buka kurung baru, variabel baru tadi, dan jika mencek jenis data, kita bisa mengetikkan kelas buka kurung baru. Untuk melihat baris awal, kita bisa mengetikkan hit buka kurung baru, dan untuk melihat baris paling terakhir, kita bisa mengetikkan tail buka kurung baru. Kemudian cara menulis data baru, ketik write.csv buka kurung baru, tanda kutip coba titik CSV, tanda kutip, lalu ditutup kurung, lalu kita eksekusi dengan cara Ctrl Enter. Selanjutnya kita masuk pada ekspor impor tentang Excel. Ada dua library yang bisa diinstal, yaitu readxl dan XLSX. Cara menginstal dua library tersebut yaitu kalau kita lihat kolom 4 yang sudah saya lihatkan tadi, pilih pada bagian packages, lalu kita klik tombol install yang sudah tersedia, kemudian ketik create XL, atau jika kita ingin mencari XLS, kita juga bisa mengetik XLSX, kemudian kita setelah keluar, kita jangan lupa mencentang tulisan install dependencies. Kemudian kita klik install dan menunggu hasilnya. Untuk mengaktifkan library yang sudah diinstal, kita pergi ketik library pada kolom pertama, library buka kurung read Excel, kemudian kita eksekusi, dan ketika kita juga ingin mengaktifkan read Excel, kita pergi ketikkan read Excel pada search bagian package di kolom keempat, lalu kita centang. Selanjutnya, untuk mengimpor Excel, yang pertama, sediakan Excel-nya terlebih dahulu. Yang kedua, perhatikan jumlah sheet yang ada. Yang ketiga, ketik Excel _sheet 3. Kemudian ikuti caranya lalu dieksekusi. Jika mengimpornya ke dalam sebuah variabel, kita tinggal mengetik Excel titik baru adalah Excel _Excel, berkurung, tanda kutip, data Excel, XLSX, tanda kutip lagi, sheet adalah sheet 1, lalu kita eksekusi. Selanjutnya tentang logical operator. Tipe-tipe data dalam logical operator yaitu ada Boolean. Boolean itu sama dengan logical atau true and false. Yang kedua ada logical operators. Logical operators ada 3 jenis. Yang pertama ada AND yang artinya dan, hanya bernilai true jika keduanya true. Yang kedua ada OR atau yang artinya true jika salah satunya true. Dan yang ketiga ada NOT, tidak, yang artinya negasi. Sebagai contoh, X adalah 100, jika kita buat variabel baru, X adalah X kurang dari 200 dan X besar dari 50, maka hasilnya true. Jika kita ketikkan X kecil dari 200 dan X kecil besar dari 300, maka hasilnya akan false. Manfaat logical operators, misalnya kita saat mendefinisikan data frame. Data frame atau DF, kita bisa mengetikkan DF adalah iris, dan jika kita pengen melihat iris itu apa, kita tinggal mengetikkan view DF.
lalu dieksekusi. Jika kita melakukan slicing dengan cara df kurung kotak df, jangan lupa pakai dollar sepal width kurang dari besar dari 3,1. Jadi data yang ditampilkan hanya data frame yang nilai sepal width-nya lebih dari 3,1. Jika ingin menggunakan nilai sepal width sama persis dengan 3,1, kita tinggal mengetikkan df kurung buka kurung kotak df dollar sepal width sama dengannya 2 kali 3,1, lalu tutup kurung lagi dengan kurung kotak, lalu kita eksekusi. Dan jika kita ingin mengambil data pada kolom terakhir, kita tinggal menggantinya tanda yang di belakang tadi dengan tanda koma. Selanjutnya, conditional if dan else. Untuk pola penulisan conditional if else, yang pertama kita menggunakan 3 tanda petik. Yang kedua, tulis perintah. Dan yang ketiga, diakhiri lagi dengan 3 tanda petik. Sebagai contoh, if buka kurung kondisi 1, kurung awal, kita enter, dia akan ke bawah, lalu kita tulis perintah yang kita inginkan, lalu nanti kita eksekusi. Sebagai contohnya di sini, X adalah 100, selanjutnya kita menulis if, buka kurung X kecil dari 50, kurung awal, enter, print. Kita ketikkan print, lalu buka kurung, lalu kita pakai, jangan lupa tanda kutip, X memang lebih besar dari 50. Tanda kutip lagi, ditutup dengan tanda kurung, lalu kita eksekusi. Perintah hanya akan dijalankan jika kondisi yang ada dalam kurung tersebut terpenuhi. Jika salah, maka tidak akan terjadi apa-apa pada perintah tersebut. Selanjutnya kita masuk pada else. Else artinya adalah jika kita mentes kondisi pertama dan hasilnya tidak terpenuhi, maka apapun kondisi yang ada di sini, kita diminta untuk menjalankan perintah else. Sebagai contoh, lanjut saja kita di sini. X adalah 100, lalu kita tuliskan if kondisi satunya adalah X kecil dari 50, kurung awal, lalu kita enter, kita klikkan print, seperti yang rumus yang pertama tadi, ke kurung X memang besar lebih dari 50, tutup kurung, kita kontrol lagi, kita ketikkan else, lalu enter, kita ketikkan print lagi, bikin perintah yang diinginkan, seperti ups, ternyata X lebih besar dari 50, tanda petik dan kurung tertutup, lalu kita eksekusi. Untuk if dan else, kita membandingkan satu kondisi menjadi 2 perintah. Jika ada 2 kondisi, maka kita memakaikan else dan else if. Sebagai contoh di sini, kalian bisa mengetikkan ini pada kolom yang pertama. Ini saya memberikan 3 kondisi. Kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3. Kalian tinggal tulis seperti apa yang saya tuliskan di sini, lalu jangan lupa dieksekusi. Berikut bentuk penerapannya pada RStudio. Ini penerapan else if. Jika kita ketikkan pada kolom yang pertama, maka dia akan muncul pada konsol dan environment seperti ini. Dan di antara banyak kondisi tadi, dia akan terdeteksi hanya, ups, ternyata X lebih besar dari 120 saja. Selanjutnya kita masuk pada bagian looping. Untuk menulis perintah, looping harus dibuat for loop. Contoh, for, buka kurung, in 1 sampai 10, tutup kurung, buka kurung awal, kita enter, lalu kita ketikkan print, buka kurung i, huruf tadi. Untuk pilihan huruf ini bebas ya, jadi kita bisa menggunakan huruf apa saja.
Sebagai contoh, for, kita ketikkan for, buka kurung coba, kita ketikkan coba, in 1 sampai 100, sampai 10, tutup kurung. Lalu kita enter, lalu kita ketikkan print, buka kurung. Kita di sini, pada looping kita juga menggunakan paste. Buka kurung lagi, tanda kutip index sekarang adalah sama dengan i. Lalu kita eksekusi, atau kita juga bisa membuat, jika menggunakan huruf ya, kita bisa membuat seperti ini. For i in 1:10, enter. For j, i tadi kita ganti dengan j, in 1 sampai i tadi yang di sini. Lalu kita eksekusi. Selanjutnya kita membahas jika kita menggunakan perintah unik. Perintah unik yaitu CAT. Kita menggunakan CAT. CAT itu sama dengan print. Seperti kita bisa menulisnya seperti yang sudah saya buat di sini. For i in 1:10, for j in 1/i, dan terakhir kita bisa memberikan CAT ke kurung j. CAT itu print tambah spasi enter. Lalu kita ketikkan lagi CAT buka kurung tanda kutip per n, tanda kutip lagi, tanda kutip per n, tanda kutip ini tujuannya untuk enter. Dan jika menggunakan print, juga bisa kalian menulis seperti yang saya lihatkan di sini. Selanjutnya, for loop juga bisa digunakan untuk sebuah variabel. Sebagai contohnya di sini kita mengetikkan isi adalah C combine ke kurung 369, kita eksekusi terlebih dahulu. Lalu kita pada bagian bawahnya kita mengetikkan hasil adalah 0. Lalu for buka kurung i in isi, tutup kurung enter, hasil adalah hasil tambah i, enter lagi, print adalah i, print paste, hasilnya adalah hasil. Kalian tinggal mengetikkannya seperti yang sudah saya contohkan di sini. Lalu jangan lupa dieksekusi dengan cara Ctrl Enter. Contoh lainnya di sini ada kotak, list, combine, emitters 8917. Berikut merupakan bentuk penerapan looping pada RStudio. Kalian bisa lihat di sini. Kita mengetikkan selalu di kolom pertama, dan hasilnya akan muncul di konsol dan environment seperti ini. Kita mengetikkan print tadi, print yang pertama tadi, akan muncul seperti ini. 1, 2, 3, sampai 10. Dan begitu pun selanjutnya sampai ke bawah. Kalian tinggal mempraktekkannya saja. Selanjutnya, kita belajar tentang fungsi di RStudio. Fungsi merupakan fondasi yang sangat penting untuk menganalisis berbagai macam tipe data. Untuk mendefinisikan fungsi, tentukan nama fungsi terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sini kita membuat variabel pertama, yaitu coba adalah function. Tanda kurung, dan kurung awal, enter. Kita ketikkan print, ke kurung, tanda kutip ini adalah fungsi coba. Tanda petik perintah 1 dan perintah 2-nya kita enter lagi, kita ketikkan print, ini adalah baris kedua. Lalu kita eksekusi. Untuk melihat hasilnya, kita tinggal mengetikkan view, lalu buka kurung coba. Lalu kita eksekusi lagi, maka akan keluar hasilnya. Untuk bisa menjalankan fungsi, harus diketikkan kurung buka dan kurung tutup, maka dia akan menjalankan fungsi yang berada dalam kedua kurung kurawal. Jika menuliskan fungsi dengan isian parameter, kita bisa menulisnya dengan cara fungsi titik baru adalah function A, enter, print, paste, parameter yang dimasukkan adalah sama dengan A, tutup kurung. Paste berguna untuk menggabungkan antara angka dan numerik. Lalu jangan lupa kita eksekusi.
Untuk melihat hasilnya, kita tinggal ketikkan fungsi titik baru, buka kurung oke, lalu kita eksekusi, atau fungsi titik baru, buka kurung 12, lalu kita eksekusi. Fungsi yang sering digunakan dalam data science adalah seperti hasil data numerik. Jumlah adalah sebagai contoh, jumlah adalah function A, B, lalu kita enter, kita mengetikkan return. Lalu buka kurung, A tambah B. Return ini bisa menyimpan nilai penjumlahan dalam variabel tertentu. Lalu kita ketikkan jumlah, buka kurung 10,20, lalu kita eksekusi. Jika terdapat return, maka perintah yang berada di bawahnya tidak akan dieksekusi lagi kecuali pada if else. Berikut bentuk penerapan fungsi di RStudio, kalian bisa melihatnya di sini. Ketika kita mengetikkan coba pada kolom pertama nomor 6 ini, dia akan menampilkan hasilnya pada konsol seperti function. Print ini adalah fungsi coba, print ini adalah baris kedua. Begitu selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada fungsi tingkat mahir. Jenis-jenis fungsi tingkat mahir yang pertama ada sec dan sort. Kita membahas dua ini dulu ya. Sec berguna untuk mencetak urutan. Sec itu artinya sequence. Sec 1,20 lalu eksekusi, maka hasilnya akan ada angka 1, 2, 3, 4 sampai 20. Jika sec 1,20,3 itu hasilnya itu urutan angka dari 1 sampai 20 yang hasilnya lompatan 3 seperti 1, 3, 6, 9 sampai 20. Selanjutnya kita membahas tentang sort. Untuk sort itu berguna untuk mengurutkan angka ataupun karakter yang besar ke kecil. Sebagai contoh, coba cek combine 1, 2, 3, 4, 4. Lalu kita ketikkan sort, buka kurung coba, kita eksekusi. Maka dia nanti akan mengurutkan besar sampai kecil. Lalu untuk contoh kedua, kita mengetikkan coba 2 adalah combine K kecil, K besar, A, dan I. Lalu kita untuk melihat hasilnya, kita mengetikkan sort, buka kurung coba 2, lalu kita eksekusi. Maka nanti hasilnya akan mengurutkan antara yang besar ke kecil, K besar, K kecil, A, dan I. Lanjutan dari sort tadi, jika kita ingin mengurutkan dari yang kecil ke besar, maka kita ketikkan parameter tambahan itu decreasing. Sebagai contoh, kita mengetikkan sort, buka kurung coba, decreasing sama dengan true, kita eksekusi. Maka hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihatnya pada gambar yang sudah saya lihatkan di sini. Cara penerapan sec, sort, dan di sini. Selanjutnya kita masuk tentang ref dan str. Ref berguna untuk mengurutkan item paling akhir. Kita bisa mengetikkan ref, buka kurung coba, lalu kita eksekusi. Ref, coba 2, langsung kita eksekusi. str berguna untuk menunjukkan struktur dataset, vektor, dan lain-lain. Untuk mengetiknya, kalian bisa lihat di sini str, buka kurung coba, dan lain-lainnya. Dan ketika dataset untuk mengetahui data mana saja yang bisa digunakan, lalu pilih dan dieksekusi. Dengan menggunakan str, kita bisa melihat resume atau ringkasan data tabel, Excel, matriks, dan lain-lain. Hasil eksekusinya seperti berikut. Ini merupakan hasil eksekusi dari ref dan str. Ref dan str. Kita mengetikkan perintahnya di kolom pertama, kita melihat hasilnya pada konsol, dan hasilnya juga tersimpan pada environment. Yang selanjutnya ada append dan lapply. Append berguna untuk menambahkan item dalam variabel, vektor, dan lain-lain. Untuk mengetahui fungsi append, lebih lengkapnya kita bisa mengetikkan help, buka kurung append. Lalu kita eksekusi, maka hasilnya akan keluar pada kolom keempat.
Cara menulis append seperti berikut. Ada append, coba cek combine 10, 20, 20, 40. Kita eksekusi. Selanjutnya tentang apply. Apply untuk mengaplikasikannya fungsi ke dalam list. Kalian bisa mengetik kali 2 sama dengan function buka kurung x kurung awal enter return x dikali 2. Lalu kita eksekusi. Berikut merupakan hasil eksekusi append dan apply. Di sini ada selanjutnya kita membahas apply dan isi. Apply untuk mengaplikasikan fungsi vektor atau matriks. Apply mempunyai keistimewaan yaitu kita bisa menulis ke dalam satu baris saja dan bisa menyimpannya ke dalam satu variabel. Kemudian untuk is berguna untuk melakukan pengecekan inspeksi. Terdapat banyak pilihan is, kita bisa memilih apa saja yang mau dicek. Jika kalian ingin mencobanya, kalian bisa mengetikkan seperti yang saya contohkan di sini. Dan untuk hasil eksekusi apply dan apply, kalian bisa melihat di sini. Apply, ini hasilnya. Jika kita mengetikkan apply akan keluar 14, 17, 19, 13, dan 16. Selanjutnya, dan begitu juga dengan is and a baru false, 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 false. Is and a coba 3, false, 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 false. Selanjutnya kita masuk pada analisis data waktu R. Yang termasuk data waktu yaitu tanggal, bulan, waktu, tahun, dan lain-lain. Untuk mengetahui format waktu yang dikenal oleh RStudio, kita harus mengetikkan sysdate buka kurung. Sysdate merupakan objek tipe in. Sebagai contoh, misalnya kita mengetikkan kelas buka kurung sysdate kurung atau kelas. Jika ingat lagi, jika kita mengetikkan huruf, kita harus menggunakan tanda kutip. Kalau kita menggunakan angka, langsung saja seperti ini. Kita bisa men-change sysdate dengan cara waktu adalah sysdate, kelas. Untuk mengetahui jenisnya, kita bisa mengetikkan kelas buka waktu. Sebagai contoh berikut, kita mengetikkan waktu 2 adalah 17 Agustus 1945. Untuk mengetahui jenis tipe data ini, kita bisa mengetikkan kelas kurung waktu 2 yang kita buat di sini tadi. Kemudian cara merubah format karakter menjadi format date. Kita mengetikkan waktu adalah sdate, kita milih titik date. Jadi s itu nanti akan banyak, s apa aja tergantung yang kita inginkan. Kalau di sini karena kita pengen mengubah date, maka kita memilih sdate. Kemudian kita menulis waktu koma, format sama dengan tanda kutip persen D, D itu adalah day, hari, persen B itu adalah bulan, dan persen Y kita menggunakan Y besar untuk tahunnya. Jika kalian kurang paham, kita bisa mengetahui fungsi S itu lebih lengkap dengan mengetikkan how. Lalu sdate ada lalu jika kita enter akan muncul fungsinya pada kolom keempat. Sdate itu artinya adalah objek sebelumnya dirubah menjadi objek dengan format. Jika S karakter, maka akan merubah objek sebelumnya menjadi objek dengan format karakter. Jika as numerik, maka akan merubah objek sebelumnya menjadi objek dengan format numerik, dan seterusnya. Di sini merupakan keterangannya tadi. Jika D kecil itu untuk angka antara 01, angka tanggal ya, angka tanggal dari 01 sampai 31. Kalau D besar untuk format month, day, dan year. Untuk B kecil digunakan untuk bulan dengan singkatan. B kecil itu untuk bulan dengan singkatan seperti Jan, Feb, Maret, yang singkatan-singkatan. Kalau B besar digunakan untuk penulisan bulan secara lengkap seperti Januari, Februari, Maret, April, dan lain-lain. Dan begitu juga dengan Y kecil dan Y besar. Y kecil digunakan untuk tulisan 2 tahun paling belakang, dan Y besar digunakan tulis tahun lengkap seperti 1945. Sebagai contohnya ada di sini, sudah saya buatkan. Jika format jam juga begitu.
Jika kita pada format ini menggunakan tanda koma, maka pada penulisan format D itu juga menggunakan koma. Berikut merupakan hasil eksekusi this date. Kalian bisa melihat ini secara rinci. Selanjutnya kita masuk kepada manipulasi data DPLYR. Untuk memastikannya, pertama kita harus memastikan dahulu sudah memiliki packages DPLYR dengan cara membuka format packages pada kolom keempat, lalu kita klik install, ketik DPLYR, kemudian checklist install dependencies, dan kemudian kita install. Kalian tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah saya tuliskan di sini. Yang selanjutnya, jika kita ingin mengaktifkan DPLYR itu, kita tinggal mengetikkan library, buka kurung DPLYR, lalu dieksekusi dengan cara Ctrl tambah Enter. Selanjutnya, cara menginstal, kalau kalian juga harus menginstal NYC Flights 13. Caranya juga sama dengan menginstal DPLYR, cuman bedanya kalau yang tadi kita mengetikkan DPLYR, yang sekarang kita mengetikkan NYC Flights 13. Untuk melihat hasil data frame, kita bisa mengetikkan dataku adalah flight, lalu eksekusi. Lalu cara lain untuk melihat hasil ringkasan sumber data, kita mengetikkan summary, eksekusi. Cara membandingkan hasil perbedaan DPLYR secara manual, yang pertama kita harus menyiapkan row names. Row names menjadi sebuah kolom baru atau indeks baru. Caranya seperti yang sudah saya buatkan di sini, lalu dieksekusi. Yang kedua ada menfilter data dengan perintah filter dengan cara baru. Filter seperti kalian tinggal mengetikkan seperti yang sudah saya tuliskan di sini ya. Berikut merupakan hasil eksekusi langkah 1, 2 DPLYR. Nanti hasilnya ketika kalian mengetikkan summary dataku tadi, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Ada year, month, day, dan date time. Begitu. Selanjutnya langkah ketiga, yaitu mengetahui nomor baris keberapa yang berbeda dengan cara kalian tinggal mengetikkan rumus ini, lalu dieksekusi, dan selanjutnya penggunaan slice. Cara penggunaan slice kita tinggal mengetikkan potong adalah slice dataku 2 sampai 10 tutup kurung, lalu eksekusi lagi. Selanjutnya penggunaan arrange untuk mengurutkan berdasarkan kolom yang kita tulis. Berikut hasil eksekusi dari langkah 3 sampai 5 DPLYR. Selanjutnya, langkah selanjutnya memilih kolom tertentu dengan select. Caranya kalian bisa mengetikkan pilih adalah select dataku, nomor, karir, art, time. Yang ketujuh ada merubah nama kolom dengan row name. Yang kedelapan adalah memilih isi data yang unik, mirip dengan set di Python dengan distinct. Yang sembilan ada menambahkan kolom baru yang merupakan hasil algoritma beberapa kolom dengan mutasi. Berikut merupakan hasil eksekusi langkah 69 DPLYR. Langkah ke-10 adalah menambah kolom baru seperti mutate tapi tidak ikut menampilkan kolom lainnya dengan transmute. Yang ke-11 ada meringkas kolom dengan summarize. Yang ke-12 adalah melakukan sampling dari data kita secara acak random dengan sampel n atau yang di bawah ini. Berikut merupakan hasil eksekusi langkah 10 dan 13. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika kalian menuliskan
sampel underscore n, dataku, 10, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Ada nomor, year, month, day, dan date time. Dan pada kolom kalian perhatikan pada kolom keempat ini merupakan YC flag 13-nya sudah aktif, tandanya kita harus menceklis di sini. Baiklah, sekiranya itu hasil presentasi saya tentang pengaplikasian RStudio. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.